Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sixgam, selamat datang di Smart Friend Podcast MTSN 6 Agam. Ngobrol santai di ruang inspirasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azakiatul Fitri sebagai host pada podcast kali ini. Hari ini kita bersama sosok yang luar biasa, yang bisa disebut juga dengan otak administratif, yaitu Kepala Urusan Tata Usaha MTSN 6 Agam, Ibu Fitra Wartati SHI. Senang rasanya pada podcast kali ini kita ditemani oleh Ibu. Langsung saja, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kia. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Podcast kali ini dengan tema Di Balik Layar Madrasah, Peran Vital Tata Usaha. Izin bertanya ya Ibu, Oke. apa sih Bu peran penting tata usaha dalam pendidikan di madrasah khususnya di MTSN 6 Agam ini Bu? Oke Kia. Kita membahas tentang peran pasti tidak terlepas dari tugas dan fungsi. Tugas tata usaha di madrasah yaitunya mendukung operasional madrasah dalam mencapai tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa di bidang administrasi. Administrasi yang dilayani oleh tata usaha tidak terlepas dari seberapa Kia kenal dengan waka yang ada di madrasah ini. Ada waka di bidang kurikulum, di bidang kesiswaan, bidang kehumasan, bidang sarana prasarana. Begitu juga dengan tugas tata usaha tidak jauh dari itu. Ada di bidang kehumasan juga iya, bidang sarana juga, kesiswaan, kurikulum, personalia, dan keuangan. Semua itu yang dibidangi oleh tata usaha dalam menjalankan tugas dan fungsinya di sini. Nah Bu, dengan banyaknya peran penting tata usaha dalam pendidikan di madrasah kita, tentu dong Bu juga membutuhkan tenaga kepegawaian yang cukup banyak. Nah, kira-kira berapa tenaga kepegawaian tata usaha di madrasah kita Bu? Oke, mengenal personalia di tata usaha, mulai dari Kia masuk di gerbang sekolah kita, Ya Bu. itu Kia sudah mulai berkenalan dengan salah seorang tenaga kependidikan di bidang keamanan. Beliau itu adalah Pak Doni. Kemudian masuk lagi ke dalam, akan muncul lagi Bapak atau Ibu yang akan membersihkan atau menjaga lingkungan kita ini yang bernama Ibu Dewi Fitra dengan Bapak Edi. Kemudian kalau Kia mau berurusan dengan tata usaha di bagian administrasi, Kia akan lanjut ke tingkat 2, maka akan bertemulah dengan Ibu di atas, kemudian ada Bu Dina, kemudian Ibu Fitria, Ibu Nevi, ada Bapak Joharman, dan Bapak Lutfi. Kemudian ada di bawah lagi itu bagian perpustakaan yang melayani khusus, yaitu Ibu Susanti. Dah, jadi semua tata usaha di MTS 6 Agam ini ada sebanyak 11 orang yang akan melayani orang tua, siswa, dan masyarakat sekeliling. Wah, tadi Ibu menyebutkan bahwa peran penting tata usaha dalam pendidikan di madrasah kita salah satunya yaitu di bidang kesiswaan. Ya. Nah, apa sih Bu pelayanan yang diberikan oleh tata usaha kepada siswa-siswi MTSN 6 Agam ini? Ya, tata usaha di bidang kesiswaan kita mulai dari perekrutan siswa kita, yaitu PPDB, itu kerjasama antara Waka Bidang Kesiswaan dengan tata usaha yang dikepalai oleh Bu Kepala Madrasah sebagai penanggung jawabnya. Itu mulailah situ pelayanan di bidang siswaan, yaitu penerimaan siswa baru. Dari mulai pembikinan formulir, di situ kita bekerja sama untuk informasi kepada pihak luar dengan Waka Humas untuk menjabarkan informasi. Setelah penerimaan peserta didik baru, mereka menetap di atau diterima di madrasah kita.
Maka bagian kesiswaan bekerja. Dia akan membuat berupa pembagian lokal, setelah terdapat pembagian lokalnya, pembuatan absen. Selanjutnya, setelah itu terdatalah seluruh data siswa atau siswa baru di MTSN Magam ini yang akan dilaksanakan atau dikerjakan oleh Ibu Dina atau Ibu Yulia Nevi. Ya, Bu. Misal nih Bu, ada siswa MTSN Magam ini yang ingin meminta surat keterangan aktif. Ya, Nah, apa prosedur yang harus dilakukannya terlebih dahulu, Bu? oke. Kalau ingin mendapatkan surat keterangan aktif, Kia contohnya, silakan Kia ke ruangan bertingkat di atas di ruang TU, maka masuklah Kia ke dalam, maka temuilah salah seorang dari Bapak Ibu urusan tata usaha. Di situ langsung bicarakan sama Bapak atau Ibu itu, Bu, Bapak, saya ingin mengurus surat keterangan aktif. Bapak itu akan bertanya, untuk apa? Pasti Kia akan bertanya, itu Bu, untuk ngurus ada wali nagari minta surat itu untuk keperluan beasiswa. Maka setelah Kia sebutkan nama Kia, maka akan diceklah oleh bagian TU atau diverifikasi data Kia. Siapa namanya, NISN-nya berapa. Maka setelah didapatkan informasi data mengenai Kia, akan dibuatkan surat keterangan aktif. Setelah surat atau konsep tadi dibuat oleh salah seorang TU, maka surat itu diparaf atau dilihat dulu oleh tata usaha oleh KU TU-nya. Setelah selesai, telah oke, akan ditandatangani oleh Ibu Kepala. Proses itu mudah-mudahan tidak habis waktu 1 jam. Akan Kia dapatkan surat keterangan aktifnya. Iya, Bu. Iya. Nah, Bu, misalnya nih, Bu, Kia sendiri sebagai siswi MTSN Magam, Ya. jika ingin meminta surat keterangan pindah ke tata usaha, ngikut orang tua, dan segala macam, apa, Bu, prosedur yang harus Kia lakukan terlebih dahulu? Oke. Udah ndak mau lagi ya di sini sekolahnya. Enggak, Bu. Misal, Ya, Bu. misal. Ya, misalnya Kia orang tuanya pindah atau ada keperluan apa, keluarganya mau pindah dari sekolah ini, maka Kia harus mengurus dulu ke pihak sekolah yang Kia mau pindah. Contohnya ke MTSN, kita kan MTSN Magam nih, mau pindah ke MTSN 1 Bukit Tinggi. Maka Kia atau orang tua Kia harus mengurus dulu surat keterangan menerima dari pihak sekolah MTSN 1 Bukit Tinggi. Setelah Kia dapatkan surat keterangan itu, Kia bawalah surat itu ke sini, ke bagian tata usaha. Oke, sebelumnya Kia mengurus surat itu, pasti terlebih dulu Kia bilang dong sama wali kelas, kan Iya, Bu. orang tua Kia di sini, bahwa Kia akan pindah sekolah. Setelah surat itu Kia bawa ke TU, surat menerima di MTSN 1, maka ibu di bagian kesiswaan akan memproses surat pindah Kia. Akan dicek data Kia, kelas berapanya, NISN-nya berapa, akan dicek itu. Setelah oke, orang tua Kia membuat permohonan bahwa Kia akan pindah. Dibuatkanlah oleh tata usaha surat rekomendasi pindah. Setelah oke, konsepnya tadi diketahuilah surat pindah itu oleh ibu dari waka siswaan bahwa siswanya ini kelas 82 contohnya pindah atas nama Azakiatul Fitri, pindah ke MTSN 1 Bukit Tinggi. Setelah suratnya oke, konsepnya oke, ditandatangani oleh ibu kepala, maka operator sekolah yang membidangi EMIS akan memindahkan data KIAS di EMIS itu ke MTSN 1 Bukit Tinggi. Maka orang tua Kia atau Kia akan membawa surat itu ke MTSN 1. Maka proses pindah selesai. Wah, cukup Mm. mudah juga ya, Bu? Iya, yang penting datanya oke. Iya, Bu. Mm. Kemudian nih, Bu, seorang kepegawaian di tata
Usaha ini pasti dong Bu juga membutuhkan sikap yang sabar dan percaya diri. Nah, menurut Ibu, apa sih sikap yang harus dimiliki oleh seorang kepegawaian tata usaha? Oke, Kia. Sikap dan perilaku seorang tata usaha selain yang Kia sebutkan tadi, ada 7 yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, tentunya memiliki orientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelimanya, loyal. Yang keenam, adaptif. Yang ketujuh, kolaboratif. Jadi, seorang tata usaha atau seluruh tata usaha yang ada di MTS Magam ini harus memiliki ketujuhnya itu supaya tercapai tujuan bersama dari program MTS Magam. Mulai dari pelayanannya, dia harus bersikap ramah, harus suka senyum ya Kia ya. Nanti kalau nggak senyum, cemberut-cemberut, orang malas datang ke kita. Yang seterusnya, supaya pelayanan itu aman dan nyaman, tentu harus kerjasama antara satu orang dengan orang yang lain, walaupun kerjasamanya nanti tentu dengan siswa, dengan orang tua, dengan sesama guru dan pegawai, dan juga masyarakat. Dan selain itu, yang tadi Ibu sampaikan, adaptif. Adaptif itu sering itu, apalagi di urusan kepegawaian dan keuangan yang berhubungan dengan teknologi ataupun dengan surat menyurat, harus selalu bisa menyesuaikan diri, harus selalu belajar supaya tidak ketinggalan untuk melayani konsumen kita, siswa ataupun masyarakat. Jadi kita harus terus belajar dan belajar Kia, gitu kira-kira Kia. Oke, sebagai closing last pembicaraan pada podcast kita kali ini, Ibu kan udah lama nih berperan penting di Ya, tata usaha. Kira-kira apa sih Bu pesan dan kesan yang ingin Ibu sampaikan kepada Sobat Six Gum? oke. Apalagi kepada Kia ya dan teman-teman, Iya, Bu. jangan takut datang ke tata usaha. Kami tidak makan orang kok. Begitu. Kami insya Allah melayani dengan tulus dan insya Allah apa yang Kia dan teman-teman atau masyarakat minta kalau ada pelayanan di TU akan kami berikan. Begitu kira-kira Kia. Oke, dalam banget ya Bu pembicaraan kita pada kali ini. Ya, Nah, Sobat Six Gum, sebagai kesimpulan pada podcast kita kali ini adalah peran tata usaha sangat banyak di madrasah kita, yaitu di bidang kesiswaan, di bidang kurikulum, keuangan, dan masih banyak lagi. Nah, contoh pelayanan di bidang kesiswaan yang diberikan oleh tata usaha kepada siswa-siswi MTSN Magam yaitu PPDB, absensi, pembagian kelas, meminta surat keterangan aktif, dan surat keterangan pindah. Oke, terima kasih semuanya. Semoga Ibu sehat selalu dan kita dapat amin. bertemu kembali untuk membahas peran penting tata usaha yang belum kita perinci tadi. Oke, Terima Kia. kasih Sobat Six Gum, saya Zakia sebagai host pada podcast kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.